ketegangan kedua negara kembali meningkat pasca militer Amerika Serikat mengklaim telah melumpuhkan 2 kapal tanker minyak Iran pada Jumat waktu setempat setelah sebelumnya terjadi baku tembak dengan pasukan Iran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan yang sebelumnya dilancarkan Iran tidak berarti apa-apa bagi Amerika Serikat. Trump justru kembali mengancam Iran jika kesepakatan tidak ditandatangani, maka Iran akan semakin menderita. Ia pun mengklaim Iran sangat mengidamkan kesepakatan terjadi antara keduanya. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran mengklaim telah meluncurkan rudal yang menyasar kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di timur Selat Hormuz. Menanggapi serangan balik dari Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghi menyatakan bukan hal baru jika Amerika melanggar hukum internasional di masa gencatan senjata. Angkatan bersenjata Iran pun siap untuk menghalau segala bentuk intervensi Amerika di Selat Hormuz. اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین‌الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش‌بس اولین بار هم نبود و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت حسمی آتش‌بس قرار داریم نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه کماکان موضوع در دست بررسی هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Terkait dengan peluang perundingan, Ismail Baghi juga menyebut Iran tengah meninjau pesan-pesan dari Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam negosiasi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menambahkan, hingga saat ini Iran belum memiliki jawaban apapun untuk disampaikan ke Amerika. Washington dinilai memberikan pesan yang tidak konsisten terkait strateginya untuk mengakhiri perang. Iran hanya akan fokus pada 14 poin dalam proposal yang telah disampaikan ke Amerika Serikat. ما آخرین گفتگوهایی که داشتیم با طرف پاکستانی متمرکز هست بر طرح پیشنهادی ما، همون طرح موسوم به 14 بندی که منعکس شد به طرف آمریکایی از طریق پاکستان. دیدگاهشون مطرح شد و متقابلا ما اون طرح رو در دست بررسی داریم. به محض اینکه جمع‌بندی کار انجام بشه به میانجی پاکستانی منعکس خواهد شد و بر اساس نتایج این تبادل پیام‌ها گام بعدی در موردش تصمیم گیری خواهد شد. Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Amerika dan Iran bisa mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik demi kepentingan semua pihak. Ia juga menyebut tidak melihat adanya bukti upaya Iran untuk membuat bom nuklir. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Trump yang mengklaim perang gabungan Amerika Serikat dan Israel untuk menggagalkan upaya Iran memperoleh senjata nuklir. Нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Есть разные варианты, мне бы не хотелось сейчас вдаваться в детали. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты. И мы слышали неоднократно заявления по этому поводу. Да и МАГАТЭ ни разу не сказала, что есть доказательства стремления Ирана к ядерному оружию. Все другие участники этого процесса, на мой взгляд, тоже могли бы быть заинтересованы. Мне кажется, что это могло бы их устроить. Почему? Ну, во-первых, все бы увидели,
что это такое, сколько и где находятся. Второе, это все было бы поставлено под контроль МАГАТЭ. Pakistan yakin Amerika Serikat dan Iran akan mencapai gencatan senjata jangka panjang. Perdana Menteri Shehbaz Sharif bilang Pakistan telah memainkan peran penting dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Negosiasi hingga kini sulit tercapai karena perselisihan mengenai program nuklir Iran dan Selat Hormuz. Wacana perundingan kembali muncul di tengah situasi ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran meningkat. Kedua negara dikabarkan bakal melanjutkan perundingan paling cepat pada pekan depan di Islamabad. Pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi bilang bahwa Iran sengaja mengulur waktu untuk melaksanakan perundingan. Sementara untuk Amerika Serikat perundingan ini sangat penting karena adanya tekanan dari publik menjelang pemilu sela. Dan berikut analisis pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Malam. Lihat eskalasi serangan Love Tap dari Amerika Serikat baru-baru ini. Apakah menurut Anda pekan depan adalah waktu yang realistis bagi kedua pihak untuk duduk di meja perundingan atau ini hanya strategi buying time bagi masing-masing pihak? Ya, buying time untuk Iran, tetapi Presiden Trump maunya semakin cepat semakin baik. Oke. Kemarin kan hari Jumat ya ditunggu oleh Presiden Trump respon proposal 14 poin yang diajukan ke Iran ya melalui Pakistan. Tapi kan tidak terjadi. Sementara ini justru ironinya di pihak Iran ini seperti buying time, mengulur-ngulur waktu gitu. Nah, kenapa buat Presiden Trump sangat penting? Satu, terkait dengan tekanan publik ya domestik itu luar biasa menjelang pemilu sela. Tapi yang lebih penting lagi ini sebelum kunjungan ke Beijing tanggal kira-kira 14-15 Mei ini ya, berharap sekali Trump sudah ada kesepakatan dan ini nanti menjadi bahasanya amunisi ya untuk diplomasi dengan Xi Jinping bahwa Amerika Serikat memenangkan perundingan dengan cara diplomasi itu maunya gitu. Tetapi dari sisi Iran kelihatan bahwa dia masih sangat hati-hati dan kita paham ya Mas Raditya ya bahwa harus hati-hati karena pernah ditipu ya. Pada tanggal 28 Februari diserang, padahal tanggal 27 waktu itu sedang perundingan dan sudah ada sinyal positif ya untuk kelanjutan perundingan, tapi digempur. Jadi ini sedang buying time dan tidak ada sesuatu yang dikejar oleh Iran. Dan pada saat yang sama mau meyakinkan bahwa Presiden Trump memang betul-betul bisa dipercaya. Pakistan telah menjadi perantara aktif selama ini dalam menyampaikan proposal itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, sejauh mana efektivitas Islamabad sebagai mediator dalam menjembatani kebuntuan komunikasi langsung antara Washington dan Teheran, Pak Julius? Ya, seberapa jauh efektivitas ya peran Islamabad. Harus diakui isunya berat ya, isunya sangat berat. Pertama terkait dengan pengayaan uranium yang dikhawatirkan bisa dikembangkan untuk senjata nuklir, lalu yang kedua juga terkait dengan kontrol atas Selat Hormuz. Dan dari awal kita ragu-ragu apakah seorang Pakistan bisa melakukan itu, tugas yang sangat berat itu gitu. Terutama terkait dengan isu yang uranium. Kalau kita merujuk pada pengalaman di 2015 kan termasuk P5 ya, anggota PKPBB yang terlibat di sana dan itu bisa dibayangkan. Tetapi sejauh ini yang kita lihat gitu ya di tengah situasi yang sangat sulit, peran sebagai interlokutor itu kan dilakukan ya. Jadi pesan dari Iran disampaikan kepada Amerika Serikat. Dan saudara, usai sudah breaking news Kompas TV hari ini, saya Muhammad Syahreza pamit undur diri. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Jurnal Merah Putih bersama rekan saya Lintang Pudiastuti. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.